Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Jumat tanggal 15 Desember 2023. Saat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan melalui sebuah tema, yaitu Cinta dalam Kuasa Allah. Sebelum bersama kita merenungkannya, mari kita menghadap Tuhan, memohon pimpinan dan berkat-Nya di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap cinta kasih yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, cinta kasih-Mu nyata bagi kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami ingin kembali menyaksikan dan merenungkan bagaimana cinta-Mu bekerja untuk setiap kami, umat pilihan-Mu, ciptaan-ciptaan yang Engkau kasihi. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk perenungan kami saat ini, kiranya Engkau yang menolong kami dan memampukannya, supaya kami pun bisa memaknai dan meneladan cinta-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam-Mu ya Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam kitab Habakuk. Kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keenam. Kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keenam. Yang demikian sabda Tuhan. Tuhan telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaan-Mu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman, yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat sekeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman-Nya. Haleluya. Amin. Kuasa dan cinta seolah-olah atau seringkali dua hal ini dilihat sebagai sesuatu yang bertolak belakang, sesuatu yang berbeda prinsip. Kalau kita berbicara tentang kekuasaan, tentang kuasa, tentang kekuatan, tentang power, biasanya kita berbicara tentang sebuah ketegasan. Kita bicara tentang sebuah bagaimana orang bisa melakukan segala sesuatu. Dan identik seringkali power ini dengan kekejaman. Karena orang mengatakan bahwa kalau seorang punya kuasa itu cenderung akan arogan. Kalau orang punya kuasa itu cenderung akan kemudian bertindak seenaknya. Itu kalau kita bicara tentang kuasa. Demikian juga sebaliknya ketika kita bicara tentang cinta. Cinta seringkali kemudian diasosiasikan atau kemudian dihubungkan dengan sebuah perihal kelemah lembutan. Cinta dengan belas asih, lemah lembut, rendah hati, yang kemudian seolah-olah cinta ini tidak ada powernya, tidak ada kuasanya. Karena tadi cinta itu diibaratkan sebagai kelemah lembutan, power diibaratkan atau kuasa diibaratkan sebagai sebuah kekuasaan yang anarki, yang arogan. Atau kalau dibuat gender gitu, power ini terkesannya adalah maskulin dan cinta itu terkesannya adalah feminin. Dua hal yang seringkali kontradiksi. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah kemudian memang power dan cinta, kekuatan dan cinta, itu memang dua hal yang tidak bisa bersatu atau tidak bisa kemudian saling mengelapis satu dengan yang lain? Jika pertanyaannya itu, maka kitab ini yang kita renungkan bersama, doa dari Habakuk ini, membuat kita bisa melihat bahwa di dalam diri Allah itu ada keduanya. Habakuk menyaksikan dan Habakuk percaya bahwa Allah itu punya power, tapi Allah juga punya cinta.
Allah tidak hanya lemah lembut, Allah tidak hanya lemah, Allah tidak hanya orang yang punya sisi feminin, tetapi pada saat yang sama Allah pun juga punya sisi maskulin. Allah adalah orang yang punya kekuatan, punya kekuasaan gitu. Dan juga ketika dalam satu sisi Allah maskulin, dalam satu sisi pun Allah juga punya sisi feminin. Sehingga cinta dan kekuatan, cinta dan kekuasaan, cinta dan power ini kemudian ada dalam keutuhan diri Allah. Itulah yang disaksikan oleh Habakuk. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga dengan kita di dalam kehidupan kita saat ini. Kita mungkin dalam kehidupan rumah tangga, kita sebagai ayah, kita sebagai kepala keluarga, kita mungkin merasa bahwa, oh, saya itu orang yang punya kuasa dalam rumah saya ini. Saya punya sesuatu yang lebih dibandingkan dengan istri saya, atau anak-anak saya, atau cucu saya. Saya adalah orang yang dianggap sebagai pemimpin keluarga. Tapi jangan lupa bahwa di dalam diri kita, di dalam diri seorang ayah, dalam diri seorang suami, itu pun juga harus ada cinta di dalamnya. Jangan menganggap kemudian kita menjadi seolah-olah yang sangat arogan. Kita kemudian mentang-mentang kita punya kuasa, kita sebagai pemimpin kemudian kita seenaknya saja. Demikian juga dengan orang-orang di sekitar kita ketika kita memperlakukan mereka. Mungkin kita dianggap punya power yang lebih. Mungkin kita juga punya kespesialan yang lebih. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kita kemudian mendiskriminasi atau kemudian kita berbuat semena-mena terhadap orang-orang di sekitar kita. Salah satu hal yang mencerminkan sebuah kesemena-menaan adalah cibiran. Orang yang mencibir biasanya orang yang merasa punya kuasa. Kuasanya lebih daripada orang yang dicibir. Atau orang yang dirundung, dibully. Itu biasanya orang yang membuli itu merasa bahwa dirinya punya kuasa yang lebih, punya sesuatu yang lebih daripada orang yang dibuli. Tetapi tentu itu bukan kesejatian atau keutuhan diri Allah yang Allah teladankan kepada kita. Bulian, perundungan, cibiran, ngerasani sana-sini, dan lain sebagainya, mungkin itu adalah perwujudan dari kuasa, tetapi itu bukan perwujudan dari cinta. Jika kita mau berbicara tentang kekuasaan dan cinta, maka kekuasaan itu, kekuatan itu haruslah kita balut dengan sebuah cinta. Sehingga kekuatan itu bukan kita pakai untuk kemudian mencibir orang lain, ngerasani orang lain, tetapi bagaimana kekuatan yang kita punya itu bisa kita pakai untuk menolong mereka. Bukan mencibir mereka, tetapi menasehati mereka. Bukan ngerasani mereka, tetapi merangkul mereka untuk mungkin bisa lebih baik lagi. Itulah kekuatan dan cinta. Dan saat ini, dalam masa penantian ini, kita belajar tentang bagaimana cinta itu ada dalam diri keutuhan Allah. Ada kuasa, ada cinta, sehingga dalam diri kita pun perwujudan kuasa dan cinta itu harus saling berkelindan, harus saling kawin, sehingga keduanya muncul di dalam tingkah laku, pola pikir, maupun tutur kata kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama menyerahkan setiap pergumulan kita, doa kita, dan setiap syukur yang kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita bersama serahkan kepada Tuhan di dalam doa, syukur, dan syafaat. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kekuatan. Tetapi pada saat yang sama kami pun belajar, Engkau adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih bagi setiap kami. Seringkali Tuhan dalam hidup kami, ketika kami punya kuasa, kami punya sesuatu yang lebih, kami kemudian meninggalkan cinta itu dari kehidupan kami. Sehingga hal itu membuat kami semena-mena terhadap sesama kami. Kami dengan mudah mencibir orang lain, kami dengan mudah ngerasani mereka, kami dengan mudah kemudian memperolok mereka, membuli mereka. Kami mohon ampun Tuhan. Kami lupa untuk menambahkan cinta di dalam setiap kekuatan kami. Dan saat ini kami belajar darimu, bagaimana kekuatan dan cinta itu menjadi sebuah keutuhan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, supaya di dalam kehidupan kami, dalam perilaku kami, dalam keseharian kami, kami pun bisa tetap mewujudkan kekuatan dan cinta yang menjadi satu, yang melebur di dalam diri kami.
Ya Allah, kami serahkan kehidupan kami, perjalanan iman kami di dalam menantikan kehadiran-Mu. Kiranya kami boleh mempersiapkan diri kami di dalam cinta dan kesungguhan. Ya Tuhan, saat ini kami bersama juga berdoa, menyerahkan untuk saudara-saudara kami sedang bergumul dengan sakitnya. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Kamresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimen, Bapak Cahyo Muntati, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Saudari Andrea Josephine Galiksari, Anak Nasya Alana Putri, dan juga saudara-saudara kami yang lain dimanapun mereka berada dalam kesehatannya saat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan anugerah-Mu atas mereka. Kami mohon berkat-Mu di dalam setiap proses yang mereka jalani. Kami menyerahkan Tuhan saudara-saudara kami ini, biarlah dalam segala upaya mereka, kasih-Mu, cinta-Mu, dan penyertaan-Mu turut hadir bagi mereka. Kami juga memohon kesehatan bagi setiap kami Tuhan. Mungkin di masa-masa di mana daya tahan tubuh kami semakin menurun, dengan mudah merosot sehingga kami gampang sakit, kiranya Engkau tetap menjaga kesehatan kami, Engkau yang menolong kami, supaya biarlah dengan kesehatan dan kekuatan dari-Mu, kami boleh melanjutkan karya-karya kami di dunia ini. Dan jikalau mungkin pada akhir-akhir ini banyak berita yang memberitakan tentang COVID yang kembali naik, kiranya kami pun boleh bisa aware terhadap kesehatan kami maupun juga kesehatan orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, kami menyerahkan juga untuk orang tua kami dalam segala keberadaan mereka. Kami menyerahkan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Butiantono, Ibu Kon Mariaten Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Satel Paulus, Bapak Kristian Doriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Atmirti Nurosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau pun juga mengaruniakan kekuatan-Mu, kesehatan-Mu, dan juga kedamaian-Mu di dalam setiap keberadaan orang tua kami ini Tuhan. Kami sungguh mencintai mereka Tuhan, dan biarlah cinta-Mu juga boleh dirasakan oleh orang tua kami ini. Kami menyerahkan Tuhan segala pergumulan-pergumulan kehidupan kami yang lain, yang mungkin saat ini sedang kami alami, yang sedang kami rasakan di tengah-tengah hidup kami. Kiranya Engkau yang hadir bagi kami, menolong dan menguatkan kami, supaya oleh karena kekuatan dari-Mu, kami bisa melampaui, kami bisa menyelesaikan segala pergumulan-pergumulan kami. Di dalam nama-Mu ya Kristus, kami serahkan segala doa dan permohonan kami, serta syukur kami. Terima kasih Tuhan. Amin.